nggak sih kalian merasa iri saat lihat teman di media sosial kelihatan bahagia terus? Atau malah merasa nggak percaya diri karena postingan orang lain? Nah, di video ini kita akan bahas tentang dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Media sosial telah mencuri perhatian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial mencakup berbagai situs web dan aplikasi berbasis internet, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang mereka kenal dan orang-orang yang belum pernah mereka temui. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube semakin populer di kalangan anak-anak bahkan remaja. Perkembangan teknologi modern tentunya akan mempengaruhi kemajuan pendidikan, baik dari segi kesulitan penyelenggaraan pengajaran maupun ketersediaan sumber belajar. Dalam penggunaan media sosial, tentunya terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif media sosial mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan. Siswa dapat mencari dan menyelidiki berbagai materi yang terkait dengan proses pembelajaran melalui media sosial, mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki. Seorang anak muda yang berbakat dalam bernyanyi misalnya, dapat merekam video dirinya sendiri, mengunggahnya ke media sosial, dan membagikannya kepada teman-teman dan masyarakat umum. Lalu, menggali kreativitas. Siswa dapat menggunakan media sosial dalam berbagai cara untuk mengembangkan kreativitas mereka. Siswa yang berbakat menulis misalnya, dapat mengembangkan kemampuan menulis mereka dengan memulai blog pribadi. Lalu, dukungan sosial. Komentar dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai, diperhatikan, dihormati, dan dihargai dikenal sebagai dukungan sosial. Lalu dampak negatif media sosial. Cyberbullying. Ini digambarkan sebagai penggunaan teknologi untuk melecehkan individu atau kelompok melalui intimidasi. Selain itu, cyberbullying juga dapat disertai dengan bullying fisik, seperti menampar atau melukai, diikuti oleh bullying verbal, seperti menghina, mengolok-olok, mengumpat, dan mengancam, diikuti oleh siberintimidasi yang melibatkan tindakan verbal yang dilakukan melalui komunikasi tertulis atau lisan. Lalu kecemasan dan depresi. Remaja atau peserta didik yang menggunakan media sosial secara berlebihan dapat memiliki tingkat kecemasan dan kesedihan yang lebih tinggi. Efek dari penggunaan media sosial yang berlebihan, membaca atau melihat berita negatif di media sosial, dan membandingkan diri sendiri dan kehidupan seseorang dengan orang lain di media sosial merupakan penyebab utama kecemasan yang ditimbulkan oleh pengguna media sosial. Selanjutnya, fear of missing out atau FOMO. Ini merupakan fenomena psikologis yang sering terjadi di media sosial, di mana pengguna menjadi cemas karena mengamati orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik atau lebih menarik. Dampak FOMO terhadap kesehatan mental remaja sangatlah signifikan. FOMO juga membuat seseorang sulit menerima diri sendiri, merasa tidak diakui, dan tidak puas dengan diri sendiri. Menurut teori Lawrence Kohlberg, perkembangan moral, tahap konvensional dan transisi ke pasca konvensional atau usia remaja. Contoh nyata, seorang siswa SMA menulis thread di Twitter tentang pentingnya menjaga lingkungan. Setelah melihat kampanye online, ia juga menginisiasi gerakan bersih-bersih sekolah. Lalu studi kasus. Ada seorang anak laki-laki bernama Rama berusia 17 tahun. Rama mengejek temannya yang tidak mampu membeli gadget terbaru dan mengunggah video candaan itu ke TikTok. Setelah viral, ia mendapat hujatan dan akhirnya menghapus videonya. Pada tahap ini, Rama menunjukkan moralitas pada tahap konvensional yang belum matang. Ia bertindak berdasarkan penerimaan sosial, bukan nilai moral sejati.
Jean Piaget, teori perkembangan kognitif. Piaget membagi perkembangan kognitif anak dalam beberapa tahap. Usia peserta didik biasanya usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Masuk ke tahap operasional konkret 7-11 tahun dan operasional formal 11 tahun ke atas. Dampak positif media sosial. Media sosial dapat merangsang kemampuan berpikir abstrak dan logis, terutama di tahap operasional formal. Informasi yang cepat dan beragam mendorong eksplorasi dan diskusi yang kompleks. Lalu dampak negatif. Paparan konten yang tidak sesuai usia dapat membingungkan anak-anak di tahap operasional. Konkret yang belum bisa berpikir abstrak dengan matang, bisa menyebabkan kesulitan dalam memilah fakta dan opini, atau memahami konsekuensi logis dari tindakan. Lawrence Kohlberg, teori perkembangan moral. Kohlberg membagi perkembangan moral ke 3 tingkat, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Dampak positif. Diskusi moral dan sosial di media sosial dapat membantu peserta didik naik ke tahap perkembangan moral yang lebih tinggi. Mereka bisa belajar memahami perspektif orang lain. Lalu dampak negatif. Media sosial bisa memperkuat moralitas dangkal, misalnya hanya ingin terlihat baik atau untuk mendapatkan pujian atau likes. Konten negatif bisa merusak nilai moral jika tidak ada bimbingan. Kalau kamu, apakah kamu merasa menjadi diri sendiri saat di media sosial? Atau justru merasa harus tampil sempurna? Jadi, media sosial bisa sangat mempengaruhi perkembangan kita, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Yuk, mulai menjadi pengguna media sosial yang bijak dan sadar diri.